Belajarlah mengendalikan mulutmu, karena banyak penyesalan dalam hidup bukan berasal dari tindakan, melainkan dari ucapan yang keluar tanpa dipikirkan. Kata-kata yang diucapkan dalam kemarahan bisa meninggalkan luka yang bertahan bertahun-tahun. Sebaliknya, satu kalimat yang bijaksana mampu memperbaiki hubungan yang hampir hancur. Tidak semua yang kita pikirkan harus diucapkan. Tidak semua yang kita ketahui harus dibagikan. Dan tidak setiap hinaan harus dibalas. Orang yang benar-benar kuat bukanlah mereka yang selalu memiliki jawaban untuk setiap perdebatan, melainkan mereka yang tahu kapan harus berbicara dan kapan harus memilih diam. Diam bukanlah tanda kelemahan. Diam adalah bentuk kedewasaan ketika kita memahami bahwa menjaga ketenangan jauh lebih berharga daripada memenangkan argumen. Banyak orang sibuk membuktikan dirinya benar, tetapi lupa bahwa hubungan yang rusak seringkali tidak bisa diperbaiki. Hanya dengan meminta maaf, kata-kata yang telah keluar tidak dapat ditarik kembali. Sama seperti anak panah yang telah dilepaskan dari busurnya, ia akan tetap melesat menuju sasarannya. Karena itu, sebelum berbicara, biasakan bertanya kepada diri sendiri, apakah perkataan ini benar? Apakah bermanfaat? Apakah memang perlu diucapkan sekarang? Setelah mampu menjaga ucapan, pelajaran berikutnya adalah mengendalikan pikiran. Disinilah semua keputusan bermula. Pikiran yang tidak dijaga akan menjadi tempat berkembangnya ketakutan, kecemasan, iri hati, dan prasangka. Tanpa disadari, kita seringkali menderita bukan karena kenyataan, tetapi karena skenario buruk yang kita ciptakan sendiri di dalam kepala. Kita takut gagal sebelum mencoba, takut ditolak sebelum melangkah, takut kehilangan sesuatu yang bahkan belum tentu menjadi milik kita. Akhirnya kita menghabiskan energi untuk menghadapi masalah yang sebenarnya belum pernah terjadi. Pikiran ibarat taman. Jika tidak dirawat, rumput liar akan tumbuh memenuhi setiap sudut. Begitu pula pikiran manusia. Jika dibiarkan tanpa pengawasan, ia akan dipenuhi keluhan, amarah, dan rasa tidak puas. Namun ketika kita mulai menanam kebiasaan berpikir positif, bersyukur, dan fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan, perlahan hidup terasa lebih ringan. Bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena cara kita memandang masalah telah berubah. Banyak orang mengira kebahagiaan datang setelah semua masalah selesai. Padahal kenyataannya, hidup tidak akan pernah benar-benar bebas dari masalah. Yang berubah adalah kemampuan kita dalam menyikapinya. Orang yang tenang bukan karena hidupnya sempurna, tetapi karena pikirannya tidak lagi dikuasai oleh hal-hal yang berada di luar kendalinya. Mereka memahami bahwa tidak semua kejadian membutuhkan reaksi, tidak semua komentar harus dipikirkan, dan tidak semua penolakan berarti akhir dari segalanya. Mengendalikan pikiran juga berarti berhenti membandingkan hidup dengan orang lain. Di zaman sekarang, namun perjalanan mengendalikan diri bukanlah sesuatu yang selesai dalam satu hari. Tidak ada seorang pun yang tiba-tiba bangun di pagi hari lalu menjadi pribadi yang sabar, bijaksana, dan tenang. Semua itu dibentuk oleh latihan yang dilakukan berulang kali. Latihan untuk menahan ucapan ketika hati sedang panas. Latihan untuk mengendalikan pikiran ketika rasa cemas mulai menguasai. Latihan untuk menenangkan emosi ketika keadaan tidak berjalan sesuai harapan. Dan latihan untuk berkata tidak pada keinginan yang hanya memberikan kepuasan sesaat. Kita sering menganggap musuh terbesar berada di luar diri kita. Kita menyalahkan lingkungan, keadaan, atau orang lain atas kehidupan yang kita jalani. Padahal seringkali musuh terbesar justru tinggal di dalam diri kita sendiri. Ego yang terlalu tinggi, kemarahan yang tidak terkendali, keserakahan yang tidak pernah merasa cukup, ketakutan yang membuat kita tidak berani melangkah. Selama musuh-musuh itu masih menguasai diri kita, kemenangan apapun di luar sana tidak akan pernah terasa berarti. Lihatlah orang-orang yang tampak tenang menghadapi masalah besar, bukan karena mereka tidak memiliki beban, bukan pula karena hidup mereka lebih mudah. Mereka hanya telah belajar menerima kenyataan bahwa hidup memang tidak selalu berjalan sesuai keinginan. Mereka berhenti menghabiskan tenaga untuk mengeluhkan apa yang tidak bisa diubah, lalu mengarahkan seluruh perhatian pada apa yang masih bisa mereka lakukan hari ini. Sikap seperti inilah yang membuat seseorang mampu bertahan ketika orang lain menyerah. Ketika dihina, ia tidak sibuk membalas. Ketika gagal, ia tidak menyalahkan keadaan. Ketika kehilangan, ia tidak tenggelam dalam penyesalan. Ia memahami bahwa setiap ujian selalu membawa pelajaran, dan setiap kesulitan selalu melatih bagian dari dirinya yang sebelumnya belum pernah berkembang. Tidak ada kehidupan yang benar-benar bebas dari penderitaan. Bahkan orang yang tampak paling bahagia pun memiliki pergumulannya sendiri.
Perbedaannya hanya terletak pada cara setiap orang memandang penderitaan itu. Sebagian orang melihatnya sebagai alasan untuk berhenti. Sebagian lainnya melihatnya sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Setiap kali hidup terasa berat, ingatlah bahwa badai tidak pernah berlangsung selamanya. Semua kesulitan pasti memiliki akhirnya. Yang menentukan siapa diri kita bukanlah besarnya badai yang datang, tetapi bagaimana kita memilih bertahan di tengah badai itu. Seringkali kita terlalu sibuk mengejar hal-hal besar hingga melupakan kemenangan-kemenangan kecil yang sebenarnya sangat berarti. Menahan amarah hari ini adalah kemenangan. Menolak membalas hinaan adalah kemenangan. Menyelesaikan pekerjaan meski sedang malas adalah kemenangan. Menabung sebagian penghasilan ketika ingin menghabiskannya juga merupakan kemenangan. Semua kemenangan kecil itu, jika dilakukan terus-menerus, akan membentuk karakter yang jauh, lebih kuat daripada satu keberhasilan besar yang datang secara kebetulan. Jangan pernah meremehkan kekuatan kebiasaan. Hidup seseorang bukan dibentuk oleh satu keputusan besar yang diambil sekali seumur hidup, melainkan oleh keputusan-keputusan kecil yang terus diulang setiap hari. Cara kita bangun di pagi hari, cara kita memperlakukan orang lain, cara kita menghabiskan waktu, cara kita menggunakan uang, hingga cara kita berbicara kepada diri sendiri. Semua itu perlahan membentuk siapa diri kita di masa depan. Setiap hari adalah kesempatan untuk memilih. Memilih apakah kita ingin dikuasai oleh amarah atau oleh kebijaksanaan. Memilih apakah kita ingin hidup mengikuti emosi atau mengikuti akal sehat. Memilih apakah kita ingin mengeluh atau mencari solusi. Pilihan-pilihan kecil itu mungkin terlihat sepele, tetapi jika dilakukan terus-menerus, hasilnya akan mengubah seluruh arah kehidupan. Seringkali kita menunggu motivasi untuk mulai berubah. Padahal motivasi hanyalah tamu yang datang sesekali. Ia hadir ketika suasana hati sedang baik, lalu menghilang saat kesulitan datang. Yang membuat seseorang berhasil bukanlah motivasi, melainkan disiplin. Disiplin tetap melakukan hal yang benar meskipun sedang tidak bersemangat. Disiplin tetap menjaga ucapan meski sedang kesal. Disiplin tetap mengatur keuangan meski godaan untuk berbelanja begitu besar. Disiplin tetap belajar meskipun hasilnya belum terlihat. Orang yang tangguh hanya mengandalkan perasaan akan mudah berhenti ketika keadaan tidak nyaman. Namun orang yang mengandalkan prinsip akan tetap melangkah karena ia tahu bahwa setiap langkah kecil selalu memiliki arti. Jangan takut berjalan pelan. Yang perlu ditakuti adalah berhenti karena merasa perubahan itu terlalu sulit. Pohon besar yang hari ini memberi keteduhan juga pernah menjadi benih kecil yang nyaris tidak terlihat. Ia tidak tumbuh dalam semalam. Ia melewati hujan, panas, angin, bahkan musim yang berganti sebelum akhirnya berdiri kokoh. Begitu pula manusia, tidak ada karakter yang kuat tanpa proses yang panjang. Mungkin hari ini tidak ada yang menghargai usahamu. Mungkin tidak ada yang melihat perjuanganmu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tetapi tidak semua hal baik membutuhkan pengakuan. Matahari tetap terbit setiap pagi tanpa meminta tepuk tangan. Sungai terus mengalir tanpa meminta pujian. Alam mengajarkan bahwa sesuatu yang benar tetap layak dilakukan meskipun tidak selalu mendapat penghargaan. Jangan habiskan hidup hanya untuk mencari pengakuan dari orang lain. Karena semakin kita bergantung pada penilaian manusia, semakin mudah kebahagiaan kita diambil oleh mereka. Hari ini dipuji, kita merasa berharga. Besok dikritik, kita merasa tidak berguna. Hidup seperti itu akan melelahkan. Nilai dirimu tidak ditentukan oleh komentar orang lain, tetapi oleh integritas yang kamu jaga saat tidak ada seorang pun yang melihat. Belajarlah mencintai proses. Jangan hanya mencintai hasilnya, sebab hasil hanyalah bonus, sedangkan proses adalah tempat karakter dibentuk. Ketika kita menikmati proses belajar, bekerja, memperbaiki diri, ingatlah waktu adalah satu-satunya harta yang terus berkurang tanpa bisa ditambah. Uang yang hilang masih bisa dicari kembali. Jabatan yang lepas masih bisa diperjuangkan lagi. Bahkan hubungan yang rusak terkadang masih memiliki kesempatan untuk diperbaiki. Tetapi waktu yang telah berlalu tidak akan pernah kembali. Karena itu, jangan habiskan hari-harimu untuk memikirkan hal-hal yang tidak memberi manfaat. Jangan biarkan hidupmu dihabiskan oleh dendam, iri hati, atau penyesalan yang tidak mampu mengubah masa lalu. Setiap pagi adalah kesempatan baru untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari kemarin. Tidak perlu langsung menjadi sempurna, cukup menjadi sedikit lebih sabar, sedikit lebih bijaksana, sedikit lebih disiplin, dan sedikit lebih bersyukur. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Seringkali kita ingin mengubah dunia, tetapi lupa memperbaiki diri sendiri. Kita ingin orang lain lebih menghargai kita,
tetapi belum tentu kita menghargai mereka. Kita ingin diperlakukan dengan jujur, tetapi masih mencari alasan untuk tidak jujur dalam hal-hal kecil. Kita ingin dihormati, tetapi belum tentu menghormati orang lain. Padahal perubahan yang paling nyata selalu dimulai dari dalam diri. Jangan menunggu keadaan menjadi sempurna untuk mulai hidup dengan benar, karena keadaan yang sempurna mungkin tidak akan pernah datang. Akan selalu ada alasan untuk menunda, akan selalu ada tantangan yang membuat kita ragu. Namun orang yang berhasil bukanlah mereka yang menunggu semua hambatan hilang. Mereka adalah orang-orang yang tetap melangkah meskipun jalannya belum sepenuhnya jelas. Ada satu kebiasaan yang diam-diam menghancurkan banyak kehidupan, yaitu terlalu sibuk memikirkan kehidupan orang lain. Kita ingin tahu siapa yang lebih sukses, siapa yang lebih kaya, siapa yang lebih terkenal, dan siapa yang lebih beruntung. Tanpa sadar, perhatian kita habis untuk mengamati kehidupan orang lain, sementara kehidupan kita sendiri justru terbengkalai. Bayangkan jika seluruh energi yang digunakan untuk membandingkan diri dialihkan untuk belajar, bekerja, memperbaiki karakter, dan membangun masa depan. Betapa besar perubahan yang bisa terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Sayangnya, banyak orang memilih menjadi penonton dalam kehidupan orang lain daripada menjadi pemeran utama dalam hidupnya sendiri. Belajarlah menikmati kesederhanaan. Tidak semua kebahagiaan harus dibeli. Duduk bersama keluarga tanpa gangguan, menghirup udara pagi, menikmati secangkir kopi dengan pikiran yang tenang, membaca buku yang memberi wawasan, atau berbincang dengan seseorang yang tulus, seringkali menghadirkan kebahagiaan yang jauh lebih dalam daripada kemewahan yang hanya bertahan sesaat. Semakin dewasa seseorang, semakin ia menyadari bahwa hidup bukan tentang mengumpulkan sebanyak mungkin, melainkan tentang mengetahui apa yang benar-benar penting. Dan ketika semua itu mulai menjadi kebiasaan, perlahan kamu akan merasakan sesuatu yang selama ini sulit ditemukan oleh banyak orang, yaitu ketenangan. Bukan ketenangan karena semua masalah telah selesai, melainkan ketenangan karena kamu tahu bahwa apapun yang terjadi, kamu tidak akan kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Akan ada hari-hari ketika usahamu tidak dihargai. Akan ada saat ketika niat baikmu disalahpahami. Akan ada waktu ketika orang yang kamu bantu justru melupakanmu. Jika itu terjadi, jangan biarkan hatimu berubah menjadi pahit. Teruslah berbuat baik bukan karena ingin dipuji, tetapi karena itulah pilihan yang mencerminkan siapa dirimu. Jangan jadikan perilaku buruk orang lain sebagai alasan untuk meninggalkan nilai-nilai yang selama ini kamu pegang. Jika seseorang bersikap kasar, bukan berarti kamu harus menjadi kasar. Jika seseorang berbohong, bukan berarti kamu harus ikut berbohong. Jika seseorang membalas kebaikanmu dengan keburukan, biarkan itu menjadi cerminan dirinya, bukan cerminan dirimu. Salah satu bentuk kebebasan yang paling tinggi adalah ketika suasana hatimu tidak lagi ditentukan oleh sikap orang lain. Mereka boleh meremehkanmu, tetapi mereka tidak bisa membuatmu merasa rendah jika kamu tidak mengizinkannya. Mereka boleh menghina usahamu, tetapi mereka tidak bisa menghentikan langkahmu jika kamu tetap percaya pada tujuanmu. Jangan terlalu sibuk mencari pembenaran kepada semua orang. Tidak semua orang akan memahami jalan hidup yang kamu pilih. Tidak semua orang akan mendukung keputusanmu. Bahkan terkadang, orang-orang terdekat pun bisa meragukan kemampuanmu. Itu adalah bagian dari perjalanan. Tidak ada pohon yang tumbuh tinggi tanpa diterpa angin. Tidak ada manusia yang menjadi kuat tanpa menghadapi keraguan. Percayalah, hidup memiliki caranya sendiri untuk menguji setiap orang. Ada yang diuji dengan kemiskinan agar belajar bersabar. Ada yang diuji dengan kekayaan agar belajar rendah hati. Ada yang diuji dengan kegagalan agar belajar bangkit. Ada pula yang diuji dengan kesuksesan agar tidak menjadi sombong. Ujian setiap orang bayan dan tidak yaitu membentuk karakter yang lebih matang. Karena itu, jangan iri melihat kehidupan orang lain. Kamu tidak pernah benar-benar tahu beban yang mereka sembunyikan. Senyum yang mereka tampilkan belum tentu menggambarkan isi hati mereka. Rumah yang megah belum tentu dipenuhi kedamaian. Jabatan yang tinggi belum tentu menghadirkan kebahagiaan. Yang terlihat indah dari kejauhan belum tentu benar-benar indah ketika dijalani. Fokuslah pada perjalananmu sendiri. Bandingkan dirimu dengan dirimu yang kemarin, bukan dengan kehidupan orang lain. Jika hari ini kamu lebih sabar daripada tahun lalu, itu adalah kemajuan. Jika hari ini kamu lebih mampu mengendalikan amarah daripada sebelumnya, itu adalah kemenangan. Jika hari ini kamu lebih bijak menggunakan uang, lebih berhati-hati dalam berbicara. Namun ada satu hal yang sering dilupakan banyak orang.
Hidup ini tidak diukur dari seberapa lama kita hidup, melainkan dari bagaimana kita mengisi setiap waktu yang diberikan. Ada orang yang hidup puluhan tahun tetapi tidak pernah benar-benar hidup, karena setiap harinya dihabiskan untuk mengejar apa yang dimiliki orang lain. Sebaliknya, ada mereka yang menjalani hidup dengan sederhana, tetapi setiap harinya dipenuhi rasa syukur, ketulusan, dan keberanian untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan biarkan usiamu bertambah tanpa diiringi bertambahnya kebijaksanaan. Rambut yang memutih tidak selalu berarti seseorang telah dewasa. Kedewasaan bukan soal angka pada usia, melainkan tentang kemampuan menerima kenyataan, mengendalikan diri, dan tetap bersikap benar meskipun tidak ada keuntungan yang bisa diperoleh. Semakin bertambah usia, seharusnya semakin sedikit hal yang mampu mengganggu ketenanganmu. Bukan karena masalah hidup berkurang, tetapi karena kamu mulai memahami bahwa tidak semua persoalan layak diperjuangkan. Ada perdebatan yang lebih baik diakhiri dengan diam. Ada hubungan yang lebih baik dilepaskan daripada dipaksakan. Ada harapan yang memang harus diikhlaskan, agar hati memiliki ruang untuk menerima hal-hal yang baru. Belajarlah melepaskan apa yang memang tidak bisa kamu miliki. Tidak semua orang akan tinggal dalam hidupmu. Tidak semua rencana akan berjalan sesuai keinginan. Tidak semua doa akan dijawab dengan cara yang kamu harapkan. Namun bukan berarti kehidupan sedang berlaku tidak adil. Ya, terkadang, apa yang pergi sedang memberi ruang bagi sesuatu yang lebih baik untuk datang. Keikhlasan bukan berarti menyerah. Keikhlasan adalah keberanian menerima bahwa ada hal-hal yang memang berada di luar kemampuan kita. Saat kita berhenti memaksa dunia mengikuti keinginan kita, saat itulah hati mulai menemukan ketenangan yang selama ini dicari. Jangan terlalu keras kepada dirimu sendiri. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Setiap orang pernah mengambil keputusan yang keliru. Setiap orang pernah jatuh dan merasa gagal. Kesalahan bukanlah akhir dari perjalanan. Yang berbahaya adalah ketika seseorang berhenti belajar karena merasa dirinya sudah tidak layak untuk bangkit. Maafkan dirimu atas masa lalu, tetapi jangan jadikan masa lalu sebagai alasan untuk berhenti berkembang. Apa yang telah terjadi tidak dapat diubah, tetapi siapa dirimu mulai hari ini masih sepenuhnya berada di tanganmu. Setiap matahari terbit membawa kesempatan baru untuk memperbaiki apa yang kemarin belum sempat diselesaikan. Jangan takut memulai dari nol. Pohon yang besar pun dahulu tumbuh dari benih yang kecil. Bangunan yang megah berdiri karena satu batu pertama diletakkan dengan penuh keyakinan. Tidak ada pencapaian besar yang lahir tanpa keberanian untuk memulai dari langkah yang sederhana.